Selamat datang kembali di sesi diskusi mendalam kita. Hari ini kita ngomongin sesuatu yang kayaknya semua orang cari ya, kebahagiaan. Betul sekali. Siapa sih yang nggak mau bahagia? Iya kan? Tapi kita nggak akan bahas tips-tips umum gitu aja. Kita mau coba gali, sains di baliknya. Ada riset menarik nih dari Harvard Business Review soal kecerdasan emosional. Iya, saya tahu riset itu. Menarik memang. Nah, sumber kita kali ini tuh ngebahas gimana sih cara kerja pikiran kita soal rasa bahagia. Misi kita nih ya, mau bongkar satu ide yang jujur aja agak bikin kaget. Katanya kita ini udah punya mesin kebahagiaan di dalam diri yang mungkin lebih canggih dari yang kita kira. Kemampuan buat menciptakan rasa puas. Menciptakan ya? Iya, dan justru pas situasinya lagi nggak enak. Nggak sesuai rencana. Aneh nggak sih kedengarannya? Coba deh kita bedah bareng-bareng ya. Bener banget. Justru gitu yang bikin riset ini menarik. Kita tuh sering banget salah paham soal apa sih yang beneran bikin kita happy dan gimana cara dapetinnya. Ada mekanisme psikologis yang, kuat banget, tapi sering kita lupain aja. Kayak, sistem imun buat mental kita gitu loh, bawaan dari sananya. Oke, sistem imun psikologis. Menarik istilahnya. Coba kita bedah konsep intinya dulu deh. Riset ini kan bedain antara kebahagiaan alami. Iya, yang alami itu yang kita rasain pas dapat apa yang kita pengen. Menang undian, dapat promosi, gitu-gitulah. Nah, itu kan yang biasa kita kejar ya. Terus ada lagi kebahagiaan sintetis. Ini nih yang agak unik kedengerannya. Maksudnya apa ya kebahagiaan sintetis? Kebahagiaan sintetis itu kebahagiaan yang kita bikin sendiri di dalam pikiran kita pas kita nggak dapat apa yang kita kira kita mau. Ini kemampuan luar biasa otak kita buat, gimana ya, mengatur ulang cara pandang kita biar kita bisa ngerasa oke, bahkan senang sama kondisi yang ada sekarang. Oh, jadi bukan pasrah nerima nasib gitu aja ya, tapi lebih aktif. Tepat, bukan pasrah. Ini lebih ke kemampuan adaptasi aktif. Pikiran kita nyari cara biar kita bisa nemuin sisi baiknya. Para peneliti nyebutnya sistem imun psikologis tadi. Jadi mesin kebahagiaan kita itu nggak cuma nunggu stimulus bagus dari luar, tapi bisa produksi sendiri dari dalam gitu ya. Wah, ini cara mikir yang beda banget. Contohnya ada nggak di risetnya? Biar lebih kebayang. Ada, dan contohnya kuat-kuat loh. Misalnya Jim Wright, politisi Amerika yang karirnya jatuh gara-gara skandal. Iya, ingat kasus itu. Nah, beberapa tahun setelah itu, dia malah bilang kalau hidupnya jauh lebih baik dalam segala hal. Aneh kan? Loh, kok bisa? Ada lagi, Maurice Bingham. Dia dipenjara salah tuduh selama 37 tahun, bayangin. Waduh, lama banget. Tapi dia nggak hancur, malah nemuin makna, kedamaian di penjara. Bilang kalau tahun-tahun itu ngasih dia pelajaran berharga banget. Ini bukan cerita aneh, tapi nunjukin betapa kuatnya mental kita sebenarnya. Oke, contohnya emang bikin mikir ya. Tapi muncul pertanyaan nih, jangan-jangan kita cuma ngebohongin diri sendiri? Nah, itu dia pertanyaan bagus, sering banget muncul. Iya kan? Apa ini bukan sekedar ya denial atau cara coping yang nggak sehat gitu? Gimana risetnya ngejawab keraguan ini? Beneran asli nggak sih bahagianya? Pertanyaan valid banget, tapi para penelitinya kayak Dan Gilbert misalnya, dia argumennya kuat banget. Katanya, kebahagiaan sintetis itu sama nyatanya, sama otentiknya kayak kebahagiaan alami. Analoginya kayak nilon deh. Nilon kan buatan manusia, tapi apa nilon itu nggak nyata? Ya nyata kan? Masuk akal juga sih analoginya. Nah, sama kayak kebahagiaan sintetis. Perasaan positif yang dihasilin itu sama kuatnya, sama awetnya, sama ngaruhnya ke hidup kita. Ini bukan soal nipu diri, tapi soal kemampuan otak kita buat bikin perspektif baru yang benar-benar ngasilin rasa enak yang asli. Kita emang punya kemampuan buat make the best of it. Wah, menarik banget ya. Jadi kita punya semacam pabrik kebahagiaan internal gitu. Ini ngubah cara pandang banget sih. Oke, selain kemampuan sintesis ini, ada lagi nggak sih yang diungkap riset ini soal gimana kita ngalamin bahagia sehari-hari? Ada salah kaprah lain mungkin? Ada nih satu lagi temuan kunci yang sering bikin orang kaget juga. Studi-studi nunjukin kalau tingkat kebahagiaan kita sehari-hari itu ternyata lebih ke akumulasi dari bukan 1-2 hal besar, tapi ratusan pengalaman kecil yang positif. Ratusan. Jadi hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, itu justru penting banget gitu. Kayak nemu parkiran pas lagi rame, atau pakai sepatu yang nyaman banget seharian.
Persis. Atau mungkin berhasil nyuri kentang goreng teman tanpa ketahuan? Hah? Hahaha, bisa jadi itu juga nambah poin bahagia ya? Bisa jadi. Tapi serius, kayak pakai sepatu nyaman, senyum sama orang nggak dikenal, nyium bau kopi pagi, nikmatin gigitan pertama makanan kesukaan. Hal-hal gini mungkin kedengeran remeh ya. Iya sih, biasa aja kayaknya. Tapi justru karena sering kejadiannya dalam sehari, itu yang penting. Dampaknya tuh numpuk. Ngaruh banget ke tingkat kebahagiaan kita secara umum. Kita sering salah fokus, ngejar yang gede-gede terus. Oh iya ya, mikirnya harus dapat promosi dulu baru bahagia atau menang lotre gitu. Nah itu dia. Padahal riset bilang kebahagiaan yang stabil itu justru dibangun dari anyaman momen-momen kecil yang enak ini. Ini juga ngejelasin kenapa kita sering salah nebak perasaan kita di masa depan. Istilahnya affective forecasting error. Kita terlalu fokus ke dampak kejadian besar, tapi lupa sama kekuatan adaptasi kita dan efek numpuk dari hal-hal kecil tiap hari. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, poin utamanya adalah kita tuh punya kemampuan internal yang kuat banget buat bikin bahagia, seringnya nggak tergantung sama apa yang terjadi di luar. Betul. Ini bukan berarti kita jadi nggak ngerasain susah atau sakit ya, tapi lebih ke kita sadar dan bisa mengaktifin sistem imun psikologis kita buat adaptasi, cari makna, dan ya itu tadi, mensintesis kebahagiaan. Dan sadar akan hal ini, paham sains di baliknya, itu bisa banget bikin kita lebih berdaya loh. Artinya, kebahagiaan kita tuh nggak sepenuhnya ngandelin nasib mujur atau kondisi luar yang sempurna. Kita punya peran jauh lebih gede ya ternyata dalam ngatur perasaan kita, kontrolnya lebih banyak di dalam diri. Jauh lebih besar dari yang mungkin kita kira selama ini. Wah, ini benar-benar ngasih perspektif baru, dan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda coba renungkan di rumah. Kalau kita tahu nih, kita punya kemampuan alami buat mensintesis kebahagiaan ini, gimana kalau kita coba secara sadar lebih fokus buat ngelola respons internal kita pas lagi ada tantangan atau kecewa? Daripada cuma ngejar terus perubahan kondisi di luar sana sebagai satu-satunya jalan buat bahagia, Iya. kira-kira perubahan apa ya yang mungkin terjadi dalam hidup Anda kalau Anda coba pendekatan ini lebih sering? Coba direnungkan deh.